Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Fahmi, NPM 18110606. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Medan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang menganalisa penyakit tumor Phyllodes pada wanita menggunakan metode Dempster-Shafer. Latar belakang dari artikel ini yaitu antaranya itu tumor Phyllodes. Apa sih tumor Phyllodes itu? Tumor Phyllodes itu merupakan sebuah tumor dengan ciri benjolan keras pada jaringan strom di payudara. Tumor ini diperkirakan berkembang secara alami seiring dengan usia payudara wanita tersebut. Adapun tujuan masalah pada kali ini yaitu satu, menentukan masalah yang akan dibangun sistem pakar tersebut. Sistem pakar yang akan dirancang merupakan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tumor Phyllodes pada wanita. Kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membangun sistem, yaitu berupa jenis kondisi dan gejala-gejala yang dialami pasien. Ketiga, menentukan metode penyelesaian dari masalah tersebut. Keempat, menerapkan metode Dempster-Shafer untuk menyelesaikan masalah tumor Phyllodes ini. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tumor Phyllodes terhadap wanita menggunakan metode Dempster-Shafer. Problem statement pada bab ini menjelaskan tentang mendiagnosa penyakit tumor Phyllodes menggunakan Dempster-Shafer. Adapun kajian pustaka yaitu satu, sistem pakar. Apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Analisa metode Dempster-Shafer. Apa sih teori Dempster-Shafer? Teori Dempster-Shafer merupakan suatu metode ketidakpastian akibat adanya penambahan fakta baru atau untuk mengatasi fakta baru atau gejala yang baru. Teori Dempster-Shafer tertulis dalam suatu interval yaitu belief dan plausibility. Untuk mencari plausibility yaitu plausibility sama dengan 1 dikurang belief. Belief bisa disebut juga dengan bobot. Penelitian terkait ada beberapa di sini terdapat data dari gejala penyakit tumor Phyllodes. Bisa kita lihat sendiri di sini ada 21 gejala yang terdapat untuk mengetahui apakah seseorang itu terjangkit penyakit Phyllodes. Dan juga di situ bisa kita ubah menjadi satu variabel, bisa dari G1, G2, G3 atau kode gejalanya. Selanjutnya di sini ada tabel rule gejala untuk masing-masing penyakit. Ada 6 penyakit yaitu kanker. Salah satunya kanker MEMS dengan gejala masing-masing penyakitnya. Kedua ada tumor fibroadenom dengan gejalanya. Ketiga penyakit mastitis dengan gejalanya. Keempat ada penyakit kista payudara dengan gejalanya. Kelima ada penyakit ginekomastia dengan gejalanya. Dan keenam adalah kanker paget dengan gejalanya pula. Keempat, metode penelitian. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pencarian informasi yang diakses dari web, set atau data langsung dari sebuah instansi atau rumah sakit. Analisa metode Dempster-Shafer. Penyelesaian analisa penyakit tumor Phyllodes menggunakan Dempster-Shafer sebagai berikut. Di sini kita lihat ada tabel analisa
dari penyakit Phyllodes. Ada 6 nama penyakitnya. Selanjutnya ada tabel penentuan nilai densitasnya dengan bobot-bobotnya juga. Yang dalam kolom area bintang ini cara membacanya yaitu apabila terdapat gejala 1 dan gejala 2, gejala 4, gejala 5, gejala 8, gejala 10, maka itu termasuk penyakit P1 atau nama penyakitnya itu adalah kanker mame. Begitupun dengan P2 apabila terdapat gejala G5, G10 dan seterusnya itu termasuk penyakit tumor fibroadenoma. Begitupun dengan selanjutnya. Dari gejala tersebut terdapat bobot-bobotnya masing-masing. Kita lihat dari tabel gejala umum penyakit tumor Phyllodes. Selanjutnya ada tabel bobot atau nilai kepastian atau keyakinannya. Jika nilai bobotnya 1, maka mendapat presentasi yaitu 100% dan keterangannya itu sangat pasti. Apabila dari 0,75 sampai 0,99 itu 75% dengan keterangan pasti. Begitupun selanjutnya. Berikutnya ada tabel tipe penyakit tumor Phyllodes. Apabila penyakit kanker mame itu termasuk tumor jenis ganas, atau misalnya terjangkit penyakit tumor mastitis itu termasuk penyakit tumor jinak. Di sini juga ada solusi dari masing-masing penyakitnya, bisa kita baca sendiri. Selanjutnya adalah penerapan metode Dempster-Shafer. Di sini saya akan menjelaskan dari gejala 1 yaitu payudara terasa nyeri atau G3. G3 dengan nilai M1-nya P4, P5, P6. Maksudnya apa? Di G3 itu gejala G3 terdapat penyakit P4, P5, P6. Sering muncul di P4, P5, P6. Yang dengan nilai bobot G3 yaitu 0,6 dengan M1 theta sama dengan 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4. Selanjutnya adalah benjolan halus atau gejala kedua yaitu G2. Di sini M2-nya terdapat sering muncul di P3, P4, P5 dengan nilai bobot 0,8 dan M2 theta yaitu 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Untuk mencari M3-nya kita lakukan, bisa kita lihat dari tabel berikut, yaitu dengan rumus irisan, yaitu perkalian silang dari M1 dengan M2-nya. Jadi M1 dikali M2 yaitu hasilnya 0,6 dikali 0,8 yaitu 0,46. Kenapa di sini hasilnya M1? Karena M1 lebih besar tetanya yaitu 0,4. Sedangkan di sini theta M2-nya itu adalah 0,2. Jadi di sini M1. Nah, kenapa di sini P4? Karena variabelnya sama, itu adalah P4, P5 dan P4, P5. Karena nilai P4 lebih besar ketimbang dari P5. Jadi di sini hasilnya P4. Selanjutnya M1 theta dikali variabel M2 variabel P3, P4, P5, dan ini hasilnya. Apabila theta dikalikan variabel maka hasilnya variabel, dan 0,4 dikali 0,8 yaitu 0,32. Begitu selanjutnya yaitu dari M1 dikali M2 theta hasilnya ini, M1 theta dikali M2 theta hasilnya ini. Seperti inilah hasilnya. Begitupun untuk mencari M4, M5, M6 dengan rumus hampir sama, yaitu dengan irisan, yaitu perkalian